Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dulur-dulur semuanya, pecinta audio dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman semuanya selalu mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya dan selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya teman-teman ya. Oke dulur semuanya ya, ini di samping saya sudah ada mixer dari brand Ashley ya, dari Ashley. Ini tipenya X-Men 8. Jadi tipe X-Men ini itu ada beberapa ya, ada X-Men 8, X-Men 12, X-Men 16. Maksudnya apa? X-Men 8 ini itu dia 8 channel. Kalau yang X-Men 12 berarti dia 12 channel. Untuk yang X-Men 16 berarti dia 16 channel. Untuk yang 24 atau 32 gue belum pernah nemu ya, dulur ya. Nah, nanti kita akan bahas mixer ini. Kita dapat fiturnya apa aja, kemudian pokoknya kita akan bahas semuanya tentang mixer ini ya, apa-apa saja yang didapat dari mixer ini, bagaimana kualitas suaranya, preampnya seperti apa. Nah, untuk mixer ini tuh harganya sendiri di kisaran 2 jutaan ya teman-teman ya. Ada yang jual 2.050.000. Paling murah saya nemu itu di marketplace di Shopee itu ya, itu 2.050.000 lah. Nah, itu paling murah yang pernah saya lihat, yang pernah saya temuin. Nah, kebetulan saya dipinjemin mixer ini dari salah satu rekan saya, teman-teman saya dulu ya. Disuruh untuk nge-review. Terima kasih untuk Kak Ayo yang sudah minjemin mixernya. Jadi, untuk mixer seharga 2 jutaan, menurut saya ini itu sudah sangat worth it. Lebih dari cukup malah untuk dipakai untuk kelas rumahan ataupun untuk karaoke ya. Kalau untuk main outdoor bisa, cuma kita nggak bisa main untuk untuk orkes karena kan channelnya kurang banyak kalau yang 8. Minimal kalau orkes harus yang X-Men 16. Untuk lebih bagusnya dari mixer ini itu ada di bagian, kalau menurut saya ya, yang bikin beda dari mixer ini dengan mixer-mixer yang lain di sekelas harga yang sangat terjangkau 2 jutaan gitu ya. Itu di bagian inputnya di sini sudah ada ini ya teman-teman ya. Ada LED display-nya per channel. Jadi per channel dia memiliki LED display ya teman-teman ya di sini ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung aja menuju ke mixernya. Tapi sebelum kita ke mixernya, teman-teman gak ada salahnya untuk like dulu video ini, kemudian di subscribe juga, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi ketika saya bikin video-video yang baru ya teman-teman ya. Oke, dulur semua, lanjut kita ke mixernya. Oke teman-teman, ini adalah mixernya ya. Ini mixernya ukurannya cukup besar untuk kelas 8 channel ya. Ini dibandingkan dengan mixer saya yang dulu itu, yang saya punya mixer Ashley Selection 8, itu dibandingkan dengan ini ukurannya itu lebih besaran ini. Lebih bongsor inilah. Karena ya mungkin fiturnya juga lebih lengkap ini ya. Oke, kita bahas dari atas. Di atas sini ini ada inputnya ya, input per channelnya. Dia ini input mono per channel. Untuk jacknya dia pakai jack 3-in-1 seperti ini. Bisa dikasih jack Akai dan bisa juga dikasih jack Canon XLR. Ada 8 channel. 8 channel ini semuanya masuk di ini ya, masuk di preampnya masing-masing ini. Kemudian di bawahnya sini ada lampu display. Lampu display untuk Phantom Power. Nah, di bawahnya lagi ini ada tombol Phantom Power. Sebenarnya ini ada knopnya warna merah-merah gitu. Cuma ini dicabut sama yang punya karena takut kalau ada anak-anak main. Karena di sini nggak ada tombol untuk matiin secara semuanya di sini. Jadi ini langsung aktif Phantomnya ketika di pencet gitu. Nggak ada tombol untuk matiin secara keseluruhan. Takutnya nanti kalau nggak diambil, nanti kalau ada misalnya lagi dipakai buat main atau dipakai di rumah, ada anak-anak yang main, dipencet misalnya, nah, jadi rusak deh. Nah, kemudian di bawahnya lagi di sini ada display. Nah, ini yang bikin bagus di channel di mixer ini ya teman-teman ya. Mixer ini itu punya display per channel. Nah, punya display per channel. Jadi ketika ada input masuk, ketahuan tuh. Misalnya kita pakai banyak kayak gini ya. Kita pakai semuanya, misalnya ada hajatan kayak karaoke lah atau semacam kayak hadroh terbangan gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu mana yang dipakai buat vokal, mana. Nah, biasanya
Kalau udah ada display per channel kayak gini gampang. Jadi tinggal suruh aja itu, misalnya vokalnya nyanyi. Nah, nanti dia akan per displaynya muncul. Jadi tahu, oh, untuk line ini dia bagian untuk vokal. Jadi lebih memudahkan kita untuk mengetahui dan mengatur bagaimana mixer ini bekerja. Jadi display ini sangat berguna ya teman-teman ya. Oke, untuk potensionya di sini ada gain, kemudian ada high, kemudian ada frekuensi middle, frekuensi mid, kemudian ada mid, ada low. Kemudian di sini untuk AUX-nya ada 3, AUX 1, AUX 2, dan AUX 3. Ya benar kan? AUX 1, AUX 2, AUX 3. AUX 3 ini juga berfungsi sebagai knob efek ya teman-teman ya, knob efek di sini. Kemudian di bawahnya lagi nih ada pan atau balance. Kemudian ada tombol mute. Nah, aktif atau enggak ini mute ini. Kemudian ada ST, G1, G2 dan PFL. ST ini, jadi kalau misalnya teman-teman mau guna, misalnya line ini diisi, kemudian mau dipakai, kalau ST ini nggak ditekan, jadi dia di out-nya ini nggak akan muncul teman-teman kalau ST-nya nggak ditekan. Kemudian kalau teman-teman ingin masukkan di grup 1, grup 2, harus tekan juga grup 1, grup 2. Jadi seperti itu. Kemudian di bawahnya sini ada feeder-feedernya. Ini ada feeder-feedernya semuanya. Ini ada feeder channel 1 sampai 8, ada feeder efek, feeder MP3, feeder G1, G2-nya jadi 1 ya, nggak 2 ya. Jadi jadi 1 di sini. Kemudian ada master feedernya, ada L dan R. Biasa. Di sebelah sini ada untuk headphone ya. Jadi kalau mau ngecek. Jadi gunanya, jadi ada yang masih bingung ya. Jadi kalau teman-teman yang masih bingung, ini tuh fungsinya apa? Nah, ini tuh misalnya ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman mau ngecek suara dari kendang atau suara dari gitar. Khusus cuma gitar aja yang pengen kedengeran. Misalnya channel 8 ini dipakai untuk gitar ya. Teman-teman tinggal tekan aja PFL. Nah, jadi yang masuk ke suara phone ini hanya suara gitar aja atau suara kendang. Jadi seperti itu. Kalau misalnya mau ngedengerin kendang sama gitar, misalnya 7 8 ini gitar sama kendang, PFL-nya ditekan dua-duanya, 7 sama 8. Jadi seperti itu. Jadi PFL ini hanya untuk ini ya teman ya, untuk phone ya. Dan kalau kita pencet PFL, otomatis di display dari masternya ini yang keluar juga cuma yang kita tekan PFL-nya. Jadi ketahuan tuh kita over atau enggak dalam menggunakan mixernya. Nanti kita akan itu ya teman-teman ya, kita akan bikin tutorial ala saya ya, setahu saya bagaimana cara saya untuk men-setting mixer ya teman-teman ya. Kemudian di atasnya lagi di sini ini ada program, untuk mengatur ini ya, mengatur channel efeknya. Kita mau nomor berapa? Sebentar kita nyalakan dulu. Nah jadi untuk ini, jadi untuk yang ini ya teman-teman ya, bisa dilihat. Nah ini untuk channel ini, kenapa ini untuk mengatur dari ini ya, untuk mengatur efek yang kita pakai mau nomor berapa. Misalnya kita mau nomor ini berapa ya, nomor 70, kita tekan klik. Nah dia baru pindah 70. Kemudian kita pindah mau nomor 50 misalnya, kita tekan lagi klik. Nah seperti itu. Di sampingnya sini ini ada program untuk ini ya, untuk bagian ini, bagian USB. Biasanya kita mau rekam atau repeat, nah di sini juga bisa dipencet. Ini untuk ini ya teman-teman, untuk memindah-mindah USB biasanya seperti itu. Kemudian sampingnya ada high, low. Nah high low ini untuk USB atau MP3 ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada, coba di sini bisa dilihat. Nah di sini ada FX atau AUX 1. Jadi bagusnya di sini ya teman-teman ya, setiap channel AUX-nya, nah jadi setiap channel AUX-nya baik AUX 1 dan channel 2, AUX 2, ini dia ada feedernya sendiri, ada potensinya sendiri, dan efeknya bisa masuk. Nah ini udah lengkap banget ya untuk mixer ini ya teman-teman ya. Jadi efeknya ini bisa masuk ke AUX 1 dan 2. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada volume untuk MP3 yang masuk ke G1. Jadi kalau misalnya ini kita matikan seperti ini, walaupun di feedernya ini kita naikkan, nah ini nggak ada volumenya ya. Ini gain untuk MP3 ke G1 dan G2.
Kemudian ini untuk volume return. Ini untuk volume CD. Jadi input dari CD di sini, ini input. Nah, knopnya dari sini. Kalau kita matikan sini ya dia nggak akan bisa nyala juga, teman-teman. Nah, ini untuk volume dari headphone. Di sini. Ini ada tombol untuk Bluetooth-nya. Oke, kita ke atas lagi. Di sini udah dilengkapi untuk mixer ini udah dilengkapi dengan ini ya, teman-teman ya. 7 band graphic equalizer sendiri. Nah, jadi sudah sangat lengkap untuk dipakai untuk classroom. Udah lebih dari cukup, sangat lebih dari cukup kalau menurut saya. Kemudian ada display di sini, ini untuk nomor efeknya di sini. Dan untuk display LED-nya di sini ada dua, G1, G2 dan L sama R. Kemudian lagi ya dulur ya di sini untuk flash disk. Kemudian bagusnya di sini ada ini display asli X-Men seperti ini. Terlihat keren ya, teman-teman ya. Oke, untuk atas di sini ada jack RCA, input CD dan output juga. Output di sini ini kan output ya, output LR, ini juga LR untuk yang pakai jack. Ini untuk jack Canon XLR, dan yang ini untuk pakai jack biasa, dan bisa juga di ini ya teman-teman ya, ngambil dari sini ya. Nah, jadi seperti itu. Ini return ada AUX 1 2 3. Nah, untuk out G1 G2 nya juga ada, tapi dia nggak ada yang pakai ini ya, XLR ya, dia cuma pakai Canon. Jadi untuk tampilannya seperti ini aja ya, teman-teman ya. Bagus banget untuk suaranya. Jadi untuk suaranya kita coba sebentar, kita cek bentar aja. Nanti kita cek juga suaranya di luar ya. Ini kita cek sebentar aja. Nah, kita udah pasang ya di power. Nah, di situ kita udah pakai. Ini powernya power asli 4400 ya. Kita untuk ngecek aja suaranya seperti apa, efeknya seperti apa. Ini efeknya udah di SP ya, teman-teman, udah nyes, udah bagus. Nah, langsung aja untuk suaranya kita coba pakai MP3 ya. Pakai MP3, kita masukkan flash disk. Oke. Kita naikkan untuk feeder, kita pakai yang L, berarti kita naikkan feedernya L di 0, udah selesai. Kemudian ini feedernya semua masih netral, masih flat ya kan. Kemudian kita naikkan untuk MP3-nya. Untuk preampnya ini keras banget ya, sensitif, jadi dia baru dibuka dikit dia udah ini ya, banyak. Coba kita tambah di bassnya ya. Kita untuk memindah lagunya di sini ya, teman-teman, kita bisa pindah. Nah, kepindah dia. Milihnya dari sini ya, teman-teman, untuk kalau pindah. Untuk suaranya bening, ini bagus ini untuk bagian preampnya. Kita coba pindah lagi. Nah, untuk pindah dari sini ya, kelihatan di situ untuk pindahnya ya. Kita pindah di nomor 7. Sekarang kita coba untuk mikrofonnya ya, sama seperti apa. Nah, kita coba untuk mic-nya kita taruh di channel kita. Untuk sekarang saya mau taruh di channel 6. Ini mikrofonnya. Ini mikrofon murah ya, teman-teman ya. Mikrofon 50 ribuan. Kita kalau kita harus tekan dulu ya. Kita naikkan feedernya. Cek. Nah, ini kalau nggak ditekan, cek ini nggak masuk ya. Harus kita tekan dulu di ST ya, teman-teman ya. ST ini baru dia bakal masuk. Cek 1, cek low. Oh, cek 1. Nah, ini kalau nggak ditekan, ini nggak masuk. Dia nggak masuk ke output main L dan R-nya ya, teman-teman. Jadi kalau mau output main di L dan R,
standar ya, kita tekan di ST. Nah, kalau misalnya teman-teman mau gunain bagian G1 dan G2, grup 1, grup 2, teman-teman juga harus tekan grup 1 dan grup 2. Jadi cuma seperti itu. Nah, sekarang kita pilih untuk bagian efeknya. Gue mau pilih di angka 2, efek 25. Nah, ini biasanya ini udah efek hall, bagus. Gue mau naikkan dulu kita mau flatten dulu ya. Ini saya flatten untuk bagian preamp-nya ya teman-teman ya. Wah, ini udah flat ya. Ini flat. Untuk gate-nya juga saya arah di nomor 12. Ini bagus untuk suaranya. Dia nggak ada noise. Bagus, dia nggak ada noise. Kemudian untuk efeknya kita coba ya. Kita buka efeknya di sini dan kita naikkan efeknya. Cek 1, cek 1, 1 cek 1. Dan di sini juga ada untuk efeknya juga harus ada ditekan teman-teman. Cek 1. Nah, dan di efeknya juga ada ST-nya teman-teman. Kalau nggak ditekan dia nggak nyala efeknya. Harus ditekan seperti ini. Cek low, cek 1. Cek low, cek 1. Dan untuk suara efeknya bagus. Coba kita pindah lagi untuk suara efeknya di cek 1. Nah, cek 1 cek low this. Cek low this, cek 1. Coba kita putar musik juga. Cek 1. Nah, jadi untuk suaranya seperti itu. Bagus ya teman-teman ya Jadi untuk mixer ini cukup lengkap. Bukan cukup lengkap, sudah lebih dari cukup untuk dipakai di kelas rumahan. Tinggal nambah sebenarnya untuk kalau mau dipakai di kelas pakai hajatan kecil-kecilan teman-teman. Ini cuma kurang channelnya aja kalau menurut saya ya, kalau menurut gua. Karena 8 channel itu terlalu mepet dah. Tapi kalau untuk di kelas rumahan ini sudah lebih dari cukup. Efeknya bagus, displaynya bagus, preamp-nya bagus. Udah termasuk lengkap lah, sangat lengkap. Sudah termasuk ada graphic equalizer-nya dan graphic equalizer itu sangat membantu sekali teman-teman. Nah, nanti kita akan coba ya, kita cek sound di luar gimana ini suaranya, hasilnya seperti apa. Kalau untuk secara overall di sini sih bagus banget, noise-nya nggak ada dan suaranya bagus. Oke, cukup itu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman ya. Aduh, jangan pakai mic lah. Oke, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan teman-teman tanya di kolom komentar atau bisa kontak gua di IG di @danangtk atau di nanti saya cantumkan ya di itu biasanya. Udah banyak sih yang nanya-nanya di IG. Gak apa-apa. Kemudian semoga video ini tetap bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan apabila ada kekurangan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu audio ya teman-teman ya.